Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Public Speaking yaitu Bapak Widiatmo Eko Putro MA, serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan segala puji syukur bagi kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat-Nya yang telah memberikan kesempatan bagi kita semua untuk dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan yang sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Pada kali ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato yang membahas tentang betapa pentingnya kita untuk menjaga lingkungan dan melestarikan lingkungan sekitar dari bebasnya sampah-sampah. Para hadirin sekalian, kita pasti tak asing lagi dengan beberapa slogan-slogan yang berada di lingkungan masyarakat, bahkan di lingkungan sekolah, yaitu kebersihan sebagian dari iman, sehat itu mahal, maka jagalah kebersihan, dan lain-lain. Slogan-slogan tersebut bersifat untuk senantiasa mengajak kita untuk menjaga lingkungan di sekitar kita. Tetapi apakah dari semua slogan yang ada ini kita sudah menerapkan di kehidupan sehari-hari kita? Kebanyakan dari kita masih menghiraukan hal tersebut, padahal dengan menjaga lingkungan ini merupakan tugas kita untuk saling menguntungkan satu dengan yang lainnya. Sampah ini sering dihiraukan oleh kebanyakan masyarakat. Seringkali masyarakat masih membuang sampah pada sebaran tempat. Di sisi lain, saudara-saudara, membuang sampah di sebaran tempat bisa berakibat fatal dan merugikan diri sendiri, bahkan merugikan orang lain. Perlu kita ketahui, saudara, sampah merupakan barang sisa atau limbah dari kegiatan rumah tangga. Sampah terbagi menjadi dua jenis, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik merupakan sampah yang dapat terurai, contohnya seperti daun, sedangkan untuk sampah anorganik merupakan sampah yang dapat terurai dengan jangka waktu yang lama atau bahkan tidak dapat terurai sama sekali. Contohnya yaitu sampah plastik, karet, dan logam, dan lain-lain. Seperti yang kita ketahui, saudara, kita semua menerapkan pembagian sampah berdasarkan jenisnya. Ini sudah kita terapkan di lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolah. Penerapan ini bertujuan agar kedua jenis sampah tersebut tidak terlalu menumpuk dan bertujuan untuk memilih dan memilah penggunaan kembali jenis sampah sesuai kegunaan atau memudahkan kita untuk memilih agar dapat diolah kembali. Jika pembagian sampah ini tidak dilakukan, maka akan menyebabkan adanya penumpukan sampah yang di mana dapat mengakibatkan munculnya sarang-sarang kuman yang bisa menjadikan adanya bibit-bibit penyakit yang bisa menular. Di sisi lain, saudara, penerapan pemisahan pembuangan sampah ini ada dampak positifnya, yaitu lingkungan yang terjamin bersih dan sehat. Yang kedua, udara yang segar sehingga aman bagi kesehatan saat kita hirup. Kita semua pasti sudah tahu, saudara, bahwa di dunia ini kita mempunyai suatu program untuk menanggulangi atau mengurangi keberadaan sampah, khususnya sampah plastik, yaitu ada reduce, replace, recycle, dan reuse. Replace yaitu mengganti sampah berbahan plastik dengan bahan lainnya. Reduce yaitu mengurangi sampah berbahan plastik. Recycle yaitu mendaur ulang sampah berbahan plastik. Dan yang terakhir reuse yaitu menggunakan kembali benda yang berasal dari daur ulang sampah berbahan plastik. Perlu kita ketahui, saudara, bahwa di zaman sekarang ini terdapat sampah yang sangat menjadi permasalahan di semua kalangan, yaitu jenis sampah plastik. Hal ini sangat menjadi permasalahan karena sampah plastik sendiri banyak sekali yang menggunakan, dan perlu kita ingat, saudara, bahwa sampah plastik ini merupakan sampah yang bisa terurai dalam jangka waktu yang lama atau bahkan tidak dapat terurai sama sekali.
Sampah plastik ini sering kita gunakan pada kehidupan sehari-hari kita. Contohnya pada kemasan makanan. Sampah plastik ini sering kita jumpai di suatu tempat yang semestinya bukan pada tempatnya. Misalkan di sungai, di pinggir jalan, bahkan di laut. Dengan adanya sampah sampah yang menumpuk di berbagai tempat dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, bahkan polusi udara yang dapat menyerang kesehatan yaitu pada pernafasan kita. Yang paling fatal saudara, yaitu terjadinya penumpukan sampah pada sungai. Karena ini akan menyebabkan volume air pada sungai meluap dan menyebabkan banjir saat adanya musim hujan terjadi. Tentu saja ini akan berdampak yang sangat besar bagi kita semua, saudara, dan bahaya penumpukan sampah pada laut ialah perusakan atau pencemaran lingkungan pada laut dan juga terganggunya kehidupan biota-biota laut seperti ikan-ikan yang keracunan atau kotor akibat sampah-sampah tersebut dan dapat mengakibatkan kematian. Maka dari itu, saudara, kita sebagai masyarakat yang baik dan bijaksana perlu adanya kesadaran pada diri kita untuk menjaga lingkungan sekitar dan tidak membuang sampah pada sembarang tempat. Kita sangat membutuhkan adanya peraturan larangan membuang sampah pada sembarang tempat, dan kami berharap para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dapat dijatuhi sanksi yang sepadan supaya oknum tersebut mengalami efek jera. Marilah saudara-saudara sekalian, khususnya generasi muda yang kami harapkan bisa meneruskan generasi-generasi sebelumnya menjadi lebih baik lagi dan bisa melestarikan lingkungan sekitar kami ini. Mari semua terapkan ilmu-ilmu bermanfaat yang kita dapatkan dari didikan para guru kita, orang tua kita, dan bahkan masyarakat mengenai pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan. Tentu saja kita tidak menginginkan semua ilmu yang telah kita dapatkan terbuang dengan percuma dan sia-sia tanpa adanya penerapan. Menjaga lingkungan bisa kita terapkan dengan cara yang sangat sederhana. Mulai memungut sampah yang berserakan, lalu membuangnya pada tempat sampah. Usaha-usaha kecil inilah yang kita harapkan yang membuat lama-kelamaan akan terbiasa dengan semuanya. Demikian pidato dari saya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga pidato yang saya sampaikan ini mampu memberi dampak positif bagi kita semua, dan saya memohon maaf apabila dalam penyampaian pidato saya ini ada kekurangan maupun salah kata. Saya memohon maaf. Saya Nova Pamal Putra mengucapkan banyak-banyak berterima kasih kepada kalian semua yang telah berpartisipasi dan mengikuti kegiatan ini dengan baik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.